Hari ini aku baru aja mendapatkan ini, seekor ratu semut. Dan di video ini dia akan membangun seluruh koloni dan mereka bakal diuji menghadapi berbagai simulasi kejadian dunia nyata buatanku. Namun untuk saat ini dia masih sendirian dan harus merawat telur-telurnya sampai menetas menjadi semut pekerja. Untungnya tidak perlu waktu lama sampai hal itu terjadi, pekerja pertama pun lahir. Mereka adalah semut cetik. Spesies semut ini punya rahang yang besar sekali untuk memotong mangsa menjadi dua dan ukuran mereka juga sangat besar dibandingkan semut biasa. Bahkan para pekerjanya aja hampir seukuran dengan sang ratu. Dalam dunia semut, pekerja hanya punya satu tujuan, yaitu melayani ratu. Mereka melakukan hampir segalanya, mulai dari membersihkan tubuh ratu hingga merawat telur-telur lainnya. Tapi aku ingin koloniku tumbuh ekstra cepat dan caranya adalah dengan memberi mereka makan. Karena koloninya masih sangat kecil dan baru ada 2 semut, mari kita mulai dengan setetes madu saja. Semoga mereka suka. Aku memasukkan tetesan madu itu ke dalam tabung untuk mereka makan. Dan seketika si pekerja datang menyelidiki benda asing ini. Dia mengendus sejenak, lalu kembali ke arah ratu untuk melaporkan temuannya. Semut pekerja berkomunikasi dengan sang ratu dengan cara menggosokkan antena mereka. Saat melakukan ini, mereka melepaskan feromon yang menandakan bahwa ada madu di sana. Setelah ratu memberi lampu hijau, si pekerja kembali ke arah madu tadi. Namun bukannya dimakan, pekerja itu justru menjatuhkan wadah kecilnya hingga madunya meresap ke dalam pasir selama 10 menit kemudian. Iya, bahkan mereka nyicip aja enggak. Ternyata ada alasan di balik perilaku itu. Saat koloni masih sekecil ini, ratu akan memberi makan para pekerja dengan cara memuntahkan jaringan tubuhnya langsung ke mulut mereka. Artinya, untuk sekarang koloni sudah punya cukup cadangan makanan. Aku harus menunggu semut lain menetas kalau mau memberi mereka makan. Jadi, itulah yang kulakukan. Sekarang sudah ada 4 pekerja di koloni ini, dan peran mereka mulai terlihat jelas. 2 di antaranya selalu berjaga di dekat ratu untuk memastikannya tetap aman, sementara 2 lainnya merawat telur dan menjaga pintu masuk. Sekarang koloni ini seharusnya sudah mau menerima pemberian makananku. Kali ini, aku tidak akan memberi mereka setetes madu yang remeh. Saatnya untuk memberi mereka mangsa hidup, baby! Semuanya, kenalkan lalat buah yang gak bisa terbang. Secara harfiah, ini adalah hewan paling menyedihkan di dunia. Selain ukurannya yang sangat kecil, ini adalah lalat yang gak bisa terbang. Kayak, bro, cuma punya satu tugas tapi gagal total dia. Nah, jadi prosesnya cukup simpel. Aku mengambil tabung berisi lalat ini, terus aku pindahkan dan tempelkan ke tabung semutnya, dan setelah itu perlahan melepas bola kapasnya. Dan itu dia, lalatnya sekarang sudah masuk ke dalam. Semoga ini lebih baik daripada madu tadi. Lalat itu langsung berlari ke dalam tabung semut. Jadi langsung saja aku tutup lubangnya. Karena ukurannya sangat kecil, selama beberapa detik pertama, dia tidak terdeteksi dan bersembunyi di bagian atas tabung. Tapi tak lama kemudian, pekerja pertama menyadarinya. Semut itu membuka rahangnya dan menyambar, tapi meleset. Dengan cepat, pekerja lain mulai waspada, dan tak lama kemudian, semua semut mengincar lalat itu. Untungnya, semenit kemudian, salah satu pekerja membidik dengan tepat, dan boom! Udah, gitu aja, lalatnya dipastikan gak punya nyawa lagi tuh. Perlahan lalat itu dibawa ke bagian belakang tabung untuk disimpan sebagai stok makanan. Karena koloni sudah punya cadangan